Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Hamzah, selaku Ketua Tim Debat dari UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian kami adalah tim pro dari debat kali ini. Dewan juri yang kami hormati. Sebelum kita masuk ke permasalahan yang kita bicarakan ini, kami akan menjelaskan bagaimana masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia. Pandemi COVID-19 dimulai dari kota Wuhan, Cina pada tahun 2019. Kemudian pada bulan Maret 2020 pandemi COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, 1 tahun berlalu COVID-19 ini, bagaimana keadaan di Indonesia? Mulai dari keadaan ekonomi, bagaimana keadaan politik, bagaimana keadaan pendidikan, sosial budaya, sampai keagamaan pun diatur oleh pemerintah. Dewan juri yang kami hormati, bagaimana keadaan ekonomi kita lihat selama pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi kita tidak ada. Kemudian utang semakin membengkak untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang terindikasi COVID-19. Kemudian bagaimana pendidikan dilakukan, namanya pendidikan atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Dewan juri yang kami hormati. Kemudian bagaimana kegiatan keagamaan pun diatur. Masjid ada yang ditutup dan sholat pun berjarak. Kemudian pada kesempatan kali ini, kemudian pemerintah pun melarang mudik bagi orang-orang perantau. Sesuai dengan Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 tertuang pada nomor 13 tahun 2021, berlaku pada 6 sampai 17 Mei 2021. Dewan juri yang kami hormati, tujuan dari pemerintah ini bagaimana pandemi ini jangan sampai semakin melebar pengaruhnya. Jangan sampai keluarga-keluarga kita yang ada di kampung mendapat virus ini. Pemerintah hanya memikirkan bagaimana nasib kita sebagai masyarakat, nasib kita sebagai rakyat, agar pandemi ini jangan sampai ke keluarga kita yang ada di kampung. Dewan juri yang terhormat, kita ketahui bagaimana bahayanya COVID-19 ini. Ketika kita berdampak atau mendapatkan virus COVID ini, maka sangat berbahaya. Maka pemerintah mengeluarkan aturan, mengeluarkan surat edaran dengan tujuan apa? Agar masyarakatnya tidak mendapatkan, tidak tergejala pandemi COVID-19. Apakah pemerintah itu tidak baik? Apakah pemerintah itu tidak menginginkan rakyatnya sejahtera, tidak ingin rakyatnya sehat, tidak ingin rakyatnya sakit? Tujuannya itu pemerintah mengeluarkan larangan mudik ini. Kami tim pro sangat setuju dengan aturan pemerintah ini, agar rakyat, agar masyarakat yang ada di kampung halaman saudara-saudara kita tidak terdampak COVID-19. Dewan juri yang kami hormati, daripada itu sekali lagi kami sangat mendukung dan setuju atas aturan pemerintah yang dikeluarkan ini, yaitu tentang larangan mudik. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang penjelasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Putri Kembarani selaku anggota tim debat sejarah dari UIN Imam Bonjol Padang. Mengenai diberlakukannya aturan pemerintah yang mengeluarkan surat edaran tentang larangan mudik di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona yang melanda negeri kita saat sekarang ini merupakan suatu hal yang positif dan efisien. Mengapa demikian? Karena ini memberikan kemaslahatan tersendiri bagi kita selaku warga negara Republik Indonesia. Coba kita lihat saat sekarang ini. Begitu banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat terpapar dari virus COVID-19. Lalu apalagi yang meragukan kita? Apalagi yang membuat kita tidak yakin untuk mentaati peraturan pemerintah ini. Kita perlu menyadari akan pedulinya pemerintah untuk kita apresiasi dengan cara
kita taati peraturan pemerintah karena itu berdampak untuk kita sendiri, memberikan dampak positif agar kita terhindar dari wabah virus corona. Kita tidak boleh menyepelekan hal ini, kita harus mempercayai dan mentaati pemerintah. Hal ini diperkuat dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'una ayatar rajzi talallah azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa iza waqa'a bi azin wa antum biha fala tafirru minhu bihi. Yang artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu memasuki negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid. Dari hadis tersebut dapat kita cerna oleh akal kita bahwasannya suatu penyakit pernah berjangkit di negeri pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah menerapkan aturan untuk melarang umatnya pada masa itu agar tidak keluar di negeri yang terpapar wabah penyakit. Hal ini untuk apa? Untuk mencegah dari banyaknya perkembangan dari wabah penyakit tersebut. Maka dari itu perlu kita telaah kembali, kita cerna kembali bahwasannya benar adanya corona itu, dan pemerintah mengeluarkan aturan tentang larangan mudik itu untuk menghindari terpaparnya virus corona pada warganya. Dan kita harus menyadari hal ini. Apalagi yang hendak meragukan kita akan corona, karena sudah banyak korban yang berjatuhan dan kita harus mentaati aturan pemerintah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Syafitri, selaku pembaca ketiga pada tim Pro Debat Sejarah UIN Imam Bonjol Padang. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami menegaskan sangat setuju dengan aturan kegiatan pemerintahan bahwa adanya larangan mudik dalam rangka penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Karena maraknya wabah penyakit menular yang menguncang kestabilan kesehatan yang ada di dunia terhadap suatu masyarakat dan keluarga kita. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat dan warga negara yang baik harus menyadari akan dampak yang ditimbulkan akibat ketidakpedulian kita sendiri terhadap kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, jangan sampai sikap ketidakpedulian kita, masyarakat dan keluarga menjadi korban. Iming-iming berkumpul bersama menciptakan kebahagiaan dan kekompakan. Ujung-ujungnya malah menjadi penderitaan dan penyesalan di kemudian hari. Dewan Juri yang terhormat, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan tentang wabah ini, dan di zaman dulu, di zaman para nabi dan rasul, penyakit ini sudah ada. Dan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri lain. Dan apabila wabah penyakit itu berjangkit di negeri kamu berada, janganlah kamu lari daripadanya. Dari hadis tersebut, Rasulullah telah mempertegas, telah memperingatkan bahwa bahayanya penyakit menular ini. Penyakit yang dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap suatu masyarakat dan keluarga. Jangan sampai sikap kita iming-iming untuk berkumpul, malah kita yang menjadikan penular bagi keluarga kita. Dewan Juri yang terhormat, lihatlah bagaimana pemerintah berusaha agar wabah ini dapat diatasi secara cepat, agar penderitaan ini tidak berkepanjangan dalam rangka memutus rantai permasalahan COVID-19 yang ada di Indonesia.
Dewan Juri yang terhormat, lihatlah bagaimana negara kita berjuang. Aktivitas kegiatan yang banyak dihentikan. Pembelajaran online baik di sekolah maupun di perkuliahan yang terus berlanjut. Objek wisata yang ditutup secara tiba-tiba dan banyaknya penambahan hutang pemerintah kepada negara lain yang menyebabkan keadaan krisis keekonomian suatu negara yang ada di Indonesia. Belum lagi obat-obatan yang ada di Indonesia belum memadai untuk seluruh warga negara agar mencapai suatu kesehatan yang memadai. Dewan Juri yang terhormat, setelah melihat, mendengar, dan bahkan ada yang merasakan hal tersebut, apakah kita sebagai warga negara masih peduli akan hal itu? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dewan Juri yang terhormat, lihatlah keadaan dunia yang semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin hancur, dan semakin hari semakin banyaknya penambahan penyakit menular ini. Dan bahkan ada varian yang lebih ganas yang mengancam kesehatan pada masyarakat dan diri kita masing-masing. Dewan Juri yang terhormat, karena waktu yang tidak memungkinkan pada video kali ini, hanya itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan, dan terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.